Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Fauzan Wiranto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hidrolik dan pneumatik. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah materi mekanisme hidrolik, yang kedua adalah tangki hidrolik, dan yang ketiga adalah pompa hidrolik. Mari simak penjelasan materi singkat dari saya. Yang pertama kita akan menjelaskan materi tentang mekanisme hidrolik. Definisinya adalah sistem hidrolik bisa diartikan sebagai sebuah rangkaian komponen yang menggunakan bahan cair atau hidro. Mekanisme ini bekerja berdasarkan hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup maka akan diteruskan ke segala arah. Maksudnya ruang tertutup adalah ruang hampa yang tidak ada udara. Sesuai hukum Pascal, secara umum sistem hidrolik bisa dituliskan dengan rumus P sama dengan P1. P1 sama dengan P1. Sementara itu, P juga memiliki rumus P sama dengan F per A. Artinya, meski tekanan pada kedua saluran ini sama, namun gaya pada kedua selang bisa berbeda kalau luas penampang kedua selang berbeda. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip dasar dibalik semua sistem hidrolik ini sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu gaya yang diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik yang lain menggunakan cairan yang dimampatkan. Dan salah satu syarat dari sistem hidrolik ini tidak boleh ada kebocoran. Yang tadi dijelaskan adalah tidak boleh ada kebocoran adalah ruangannya hampa. Sini ruangannya ini hampa, tidak boleh ada kebocoran. Seperti contoh pada gambar di samping ini. Penampang input ditekan ke bawah. Ini ditekan ke bawah. Maka fluida akan mendorong penampang output yang mengakibatkan terdorong naik ini. Nah, di jalur-jalur ini tidak boleh ada kebocoran agar cairannya dapat mendorong penampang output agar naik. Ini adalah prinsip kerja hidrolik. Nah, yang terakhir penggunaan hidrolik. Penggunaan hidrolik yang kita ketahui biasanya digunakan di ekskavator, sistem rem pada mobil, truk pengangkat pasir untuk mengangkat pasir, car lift yang mampu mengangkat seluruh bodi mobil dengan satu pencetan tombol, dongkrak hidrolik untuk mengangkat bagian bodi mobil hanya dengan bantuan tuas. Yang paling sering ditemui adalah ekskavator sistem, ya ini adalah semua yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke tangki hidrolik. Tangki hidrolik adalah tempat penyimpanan cairan untuk sistem hidrolik. Definisinya adalah tangki hidrolik adalah tempat untuk menyimpan oli. Akan tapi oli tank juga mempunyai beberapa fungsi lain. Oli tank harus bisa menyerap panas dan memisahkan udara dari oil. Oil tank harus cukup kuat, punya kapasitas yang cukup dan bisa memisahkan kotor-kotoran. Jenis-jenis ini adalah contoh jenis tangki hidrolik. Yang pertama adalah ada pressurized tank dan yang kedua adalah vented tank. Perbedaannya adalah pressurized tertutup sama sekali. Tekanan udara dari luar tidak akan mempengaruhi pressure yang ada di dalam tangki. Jadi ini tangkinya tertutup. Nah, di sini juga ada vacuum relief valve untuk membuang udara yang masuk jika ada udara yang masuk, karena di dalam sini tidak boleh ada udara yang masuk. Yang kedua adalah vented tank. Tangki ini berbeda dengan pressure tank, di mana pada vented tank mempunyai breather, lubang pernapasan. Breather memungkinkan udara keluar masuk dengan bebas.
Di atas oli menekan oli keluar dari tangki menuju ke sistem. Breather mempunyai screen yang mencegah kotoran masuk ke dalam tangki. Jadi ini sistemnya membutuhkan udara agar bisa menekan cairannya. Komponen tangki hidrolik yang pertama adalah fill cap. Fill cap adalah tutup agar bisa memasukkan cairan ke dalam tangki dan melindunginya dari kemasukan kotoran. Ini adalah tutup fill cap. Yang kedua adalah sea glass untuk mengecek level permukaan. Nah, di sini adalah untuk mengecek level permukaan oli, jika masih ada oli atau tidak. Di sini takarannya. Supply, yang ketiga adalah supply dan return lines. Ini berfungsi untuk memungkinkan oli mengalir dari tangki ke sistem. Ini adalah saluran untuk jalan oli atau cairan hidrolik ke sistem yang akan digunakan. Yang terakhir adalah drain. Drain adalah saluran pembuangan. Karena oli ini bisa kotor, makanya disiapkan drain untuk pembuangan agar bisa diganti dan selalu dicek kualitas oli masih bagus atau tidak. Nah, materi yang terakhir adalah pompa hidrolik. Definisinya adalah pompa hidrolik adalah suatu alat yang mengambil energi dari satu sumber, contohnya engine, elektrik, motor, dan lain-lain, dan mentransfer energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Ada dua jenis pompa, yaitu positif dan non-positif displacement pump. Ini definisinya. Nah, tipe pompa. Kalau tadi berbicara tentang jenis, sekarang tipe pompa dengan jenis positive displacement pump. Yang pertama adalah gear pump. Ini menggunakan gear. Yang kedua fan pump. Disebut fan karena bentuknya mirip kipas. Yang ketiga adalah piston pump. Di sini menggunakan piston. Nah, piston pump terdiri dari dua jenis, dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama axial piston pump, yang kedua radial. Nah, ini contoh yang radial, ini contoh yang axial. Yang terakhir jenis non-positive displacement pump. Centrifugal impeller pump terdiri dari dua komponen dasar, yaitu impeller yang diikat pada input shaft dan housing. Impeller mempunyai sebuah cakram dengan sudu-sudu yang melengkung yang dicetak pada sisi inputnya. Cara kerjanya, oli memasuki bagian tengah dari housing di dekat input shaft dan mengalir ke impeller. Sudu-sudu impeller yang melengkung akan mendorong oli keluar menghadap housing. Housingnya sendiri dibentuk sedemikian rupa untuk mengarahkan oli menuju outlet port. Ini adalah contoh non-positive displacement pump. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.